Halo, perkenalkan nama saya Samuel Darmawan dengan NIM 29027086653. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Introduction to Programming sesi 1. Untuk soal yang pertama, kita akan mengenal bahasa C. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan bahasa C? Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972. Bahasa C banyak digunakan untuk membuat sistem operasi, aplikasi, driver, dan program yang membutuhkan performa tinggi. Lanjut nomor 2, sebutkan minimal 4 karakteristik bahasa C. Pada soal nomor 2, 4 karakteristik bahasa C. Yang pertama adalah bahasa C bersifat terstruktur. Yang kedua, memiliki performa yang cepat dan efisien. Yang ketiga, bersifat portable sehingga dapat digunakan di berbagai sistem operasi. Yang keempat, mendukung penggunaan pointer untuk mengakses memori. Nomor 3, sebutkan 3 kelebihan bahasa C. Pada nomor 3, 3 kelebihan bahasa C yaitu memiliki proses eksekusi yang cepat, penggunaan memori yang efisien, serta menjadi dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman lain seperti C++, Java, dan C#. Lanjut kita ke nomor 2, bidang penggunaan bahasa C. Nomor satunya, apakah bahasa C cocok digunakan? Menurut saya, bahasa C sangat cocok digunakan untuk pengembangan embedded system dan perangkat IoT karena ringan, cepat, dan mampu berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Untuk nomor 2, berikan minimal 3 contoh penerapan bahasa C. Pada sistem operasi seperti Linux dan Windows, embedded system atau microcontroller seperti Arduino, serta driver perangkat keras. Untuk nomor 3, jelaskan alasan pemilihan bahasa C. Bahasa C dipilih karena memiliki performa yang tinggi, penggunaan memori yang efisien, dan dapat digunakan untuk mengontrol perangkat keras secara langsung. Untuk soal nomor 3 ada proses compile. Nomor satunya, jelaskan tahapan proses compile. Tahapan proses compile terdiri dari processing, compiling, assembling, dan linking. Lanjut kita ke nomor 2, gambarkan alur proses compile. Pada nomor 2, proses compile dimulai dari source code dengan ekstensi .c, kemudian processing, compiling, assembling, dan linking hingga menghasilkan file executable. Dan yang ketiga, jelaskan fungsi file executable. File executable merupakan hasil proses compile yang dapat dijalankan oleh sistem operasi. Yang nomor 4, cara mengatasi error saat compile. Nomor satunya termasuk jenis error apa? Jenis error nomor 1 tersebut adalah syntax error. Untuk penyebabnya adalah adanya kesalahan penulisan sintaks. Misalnya berupa menambahkan tanda titik koma. Untuk nomor 3, cara memperbaikinya adalah memeriksa baris yang salah, memperbaiki sintaks, kemudian melakukan compile kembali. Untuk soal nomor 5, jenis compiler C. Nomor 1, sebutkan minimal 4 compiler bahasa C. Pada soal nomor 1, contoh compiler bahasa C yaitu GCC, Clang, Microsoft Visual C++, dan Turbo C. Untuk nomor 2, jelaskan kelebihan masing-masing. Pada soal nomor 2, GCC gratis dan stabil. Clang memiliki proses compile yang cepat. Microsoft Visual C++ terintegrasi dengan Visual Studio. Sedangkan Turbo C mudah digunakan untuk pembelajaran dasar. Untuk nomor 3, compiler yang paling sesuai untuk mahasiswa pemula. Menurut saya, compiler yang paling sesuai untuk mahasiswa pemula adalah GCC karena gratis, mudah digunakan, dan banyak digunakan dalam pembelajaran bahasa C. Untuk nomor 6,
ada praktik kompilasi. Nomor satu, saya membuat program sederhana Hello World menggunakan bahasa C. Jadi kita langsung pindah ke VS Code-nya. Jadi saya udah sediain kodenya ya. Selanjutnya saya melakukan compile melalui terminal menggunakan perintah. Jadi kita ketik gcc untuk menjalankan compile-nya, spasi nama filenya hello titik c oh hello, lalu ketik enter. Setelah itu kita runin titik hello titik dan hasil programnya berhasil menampilkan tulisan hello world sehingga proses compile dan eksekusi program berhasil dilakukan. Demikian presentasi saya mengenai Introduction to Programming sesi 1. Terima kasih.